Wajib kita berjalan dengan tariqahnya, karena tariqahnya ma'asyara sada alawiyin tidak keluar dari Al-Quran dan tidak keluar dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti orang-orang Syiah itu, saudara-saudara. Orang-orang Syiah ini mereka cuman pura-pura saja bertakia mengikuti, tapi hakikatnya dia mencaci maki, saudara-saudara. Mereka punya Quran tidak sama dengan Quran kita. Mereka mengatakan itu Quran dia yang bernama Quran Fatimah. Itu bohong. Jangan sampean percayai, karena mereka orang-orang Syiah ini tidak lain mengikuti ajaran orang-orang Yahudi dan Nasara dalam segi kebohongan dan dalam segi kekufuran, saudara-saudara. Kita lihat bagaimana sada alawiyin, para habaib ma'asyiral ahli sunnah wal jamaah diberikan berkah oleh Allah Ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, diberikan khususiyah oleh Allah Subhanahu Ta'ala, sehingga setiap amalannya, setiap ibadah yang dia lakukan, semakin banyak amalan-amalan sunnah, amalan-amalan fardu yang dia lakukan, akan semakin banyak pula rahmat Allah Subhanahu Ta'ala turunkan kepadanya, akan semakin banyak pula nur yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang salihin, akan semakin banyak pula perhatian Allah Subhanahu Ta'ala kepada orang-orang yang imannya dilipat gandakan dengan ketakwaan keimanan kepada Allah. Sehingga dengan barakah keimanannya tadi kaum salihin, para wali min awliyaillah, Allah berikan keimanan yang sempurna, sehingga Allah Ta'ala berikan nur, sehingga dia bisa memandang dengan sesuatu yang tidak dipandang oleh manusia. Dia memandang dengan nurnya Allah, dia memandang dengan nurnya Allah. Maka dari itu, saudara-saudara, kita semua ini dianjurkan untuk mencintai kaum salihin dan berwaspada, berakhlak mulia pula di hadapan para wali min awliyaillah, ahya'an aw mayyitan. Karena kaum wali min awliyaillah ini mereka tidak mati total, melainkan mereka hidup di alam barzakh, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taquluna liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Hidup di alam barzakh mereka ni kaum salihin, orang-orang pilihan Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dari itu, pada saat kita mendekatin orang-orang saleh, kita dianjurkan untuk berprasangka baik, berhati-hati, karena orang saleh memandang dengan pandangannya Allah. Dia dapat menembus kepada sesuatu yang gaib, yang di luar sesuatu, dia dapat menembus sesuatu yang di luar hijab berkat keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Takutlah kau dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka memandang dengan nurnya Allah Subhanahu Ta'ala. Berapa banyak orang datang kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid hanya dengan sekali pandang. Sekali lagi, hanya dengan sekali pandang, orang tadi diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, karena orang-orang seperti Habib Saleh ini memandangnya dengan nurnya Allah, memandangnya dengan khususiyah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang pilihan Allah, sehingga bisa meluluhkan hati yang keras, saudara-saudara. Demikian, saudara-saudara, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini sangat luar biasa mengikuti jejak leluhurnya. Kita tidak perlu mengikuti petunjuk yang bukan petunjuknya Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti perjalanan para sadah alawiyin. Kita hanya mengikuti petunjuknya Allah dan mengikuti
petunjuknya Rasulullah dan mengikuti jejak-jejak kaum salihin. Jangan ikutin itu orang-orang Syiah laknatullah saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang kufar. Dia tidak sadar kalau dirinya telah murtad. Dia tidak sadar. Dia tidak mengerti kalau dirinya telah keluar dari Islam. Kalau dia mati saat itu pula, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah saudara-saudara. Orang-orang Syiah bukan bagian dari Islam. Ingat, Syiah, Rawafidiyah, Imamiyah, Ithna Asariyah bukan bagian dari Islam. Barang siapa, kata Imam Malik, yang tidak mengatakan orang Syiah itu kafir, spontan orang itu menjadi kafir. Barang siapa, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, man syakka fi kufrihim fahuwa kafir. Barang siapa orang yang ragu akan kekafiran orang-orang Syiah, spontan dia akan menjadi kafir, saudara. Anda tahu siapa Imam Malik itu? Murid Imam Ja'far Shadiq. Jadi jangan ikutin itu ucapan orang-orang Syiah. Memang mereka ini dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan kedaulatan ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia ini. Mereka akan menghancurkan, mereka akan menjadikan Indonesia ini sama seperti terjadi di Irak, sama terjadi di Afghanistan. Anda tahu siapa mereka itu? Tidak lain, itu adalah ulah-ulah Amerika dan orang-orang Syiah Iraniyin. Dan sekarang yang menjadi target orang-orang Indonesia, kalau sampean diam, jangan heran nantinya akan terjadi di Indonesia ini, saudara. Kalau sampean semua diam, maka akan terjadi sebagaimana terjadi di Irak, terjadi di Afghanistan. Kita tetap akan kobarkan perang melawan mereka, saudara-saudara. Kita tetap akan perangi mereka, siapapun mereka, baik kiainya Syiah atau habaibnya Syiah. Wallahi kita akan perangi hayyan wa mayitan kepada mereka. Tidak usah takut, saudara-saudara. Kita tidak usah takut kepada mereka, saudara-saudara. Apa yang kita takuti dari mereka? Apa yang kita takutkan dari orang-orang laknatullah, perampok-perampok, PKI akidah? Kalau dibiarkan, saudara-saudara, akan hancur negara yang kita cintai ini. Saya sudah sumpah berkali-kali, saudara-saudara. Jangankan mereka berlindung, minta perlindungan kepada jenderal bintang 4, bintang 10, saya akan perangi mereka, saudara-saudara. Saya sudah katakan berkali-kali, jangankan mereka berlindung dalam satu organisasi, 1000 organisasi, Syiahnya dan organisasinya kita akan perangi, saudara. Mau jadi apa nantinya negara yang kita cintai ini? Mau jadi apa nantinya anak turunan kita ini? Kawin kontrak itu adalah salah satu strategi untuk mensyiahkan, saudara-saudara. Mereka mengatakan berbagai macam cara. Mereka berusaha dengan 1001 cara untuk menarik orang supaya masuk ke dalam Syiah. Kalau tidak kena fulus, dia akan sodorkan wanita-wanita yang cantik supaya masuk ke dalam Syiah, untuk supaya ikut mut'ah. Atau kalau tidak, mereka akan buka itu beasiswa yang dananya diambil dari orang-orang Iraniyin. Tolong ini perhatikan, terutama para habaib. Jangan sesekali ikut, jangan sekali terpengaruh
jangan sesekali keluar dari thariqahnya Sadah Alawiyin. Kalau tidak, neraka Jahannam itu ada habaib dan bukan habaibnya di dalam neraka itu nanti. Allah menciptakan neraka untuk orang yang maksiat kepada Allah. Walaupun dia dari keturunan Nabi, kalau sudah maksiat mati dalam keadaan su'ul khatimah, Allah akan masukkan dirinya ke dalam neraka Jahannam, saudara-saudara. Sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, Inna Allah Ta'ala khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abdan habasyian, wa inna Allah Ta'ala khalaqan nar liman asahu walau kana malikan quraisyian. Allah Ta'ala itu menjadikan surga untuk orang-orang yang takwa kepada Allah, meskipun dia dari kaum orang-orang yang rendah. Dan Allah Subhanahu Ta'ala menjadikan neraka Jahannam itu untuk orang yang bermaksiat kepada Allah, meskipun dia mempunyai nasab yang mulia, saudara-saudara. Jadi tidak usah keluar dari perjalanan thariqah Sadah Alawiyin. Mau apa ente mau keluar dari thariqahnya Sadah Alawiyin? Apa ente tidak sadar kalau ajaran-ajaran orang-orang Syiah telah menyimpang? Mereka bukan hanya menghina Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Baca itu Kashful Ghummah, kitab mereka. Mereka mengatakan juz 2 halaman 226, mereka mengatakan pada akhir-akhirnya dia akan menyembah Tuhan yang bukan Tuhannya Muhammad. Jadi saudara-saudara, saya ingatkan sekali lagi, jangan sesekali ikutin orang-orang Syiah laknatullah itu, perangi mereka. Kalau perlu, jangan sampai mereka duduk di Dewan DPR itu, saudara-saudara. Kalau perlu, jangan sampai mereka menjadi pemimpin-pemimpin, saudara, orang-orang Syiah itu. Perangi mereka, saudara-saudara. Tidak usah takut. Saudara-saudara yang saya muliakan, saudara-saudara yang Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid jauh-jauh hari telah berdoa. Ingat, doa dari Habib Saleh ini kabul. Doa Habib Saleh ini manjur. Apa jawab Habib Saleh? Asabi jahin Nabi aslafuna la nadi. Tolong ini didengarkan ya. Tolong ini didengarkan siapa aja. Asabi jahin Nabi aslafuna la nadi. Semoga dengan keberkahan Nabi, para salaf-salaf kita sesepuh Sadah Alawiyin perjalanannya tidak hilang. Man la yutabi salafuh fi tariqi yadi. Barang siapa orang yang tidak mengikuti perjalanan sesepuh-sesepuhnya, dia tidak akan pernah tahu jalan, dia akan tersesat, dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Madhabuna innama huwa al-kitab was-sunnah wal-iqtida' bis-salafus salih. Kita punya madhab ini mengikuti perintahnya Allah dan mengikuti perintahnya Rasulullah serta mengikuti jejak-jejak kaum salihin. Ma fiha illa Allah wa rasuluhu wa sayyidul faqil muqaddam. Kami tidak mengikuti petunjuk kecuali petunjuknya Allah dan petunjuknya Rasulullah dan mengikuti perjalanan sayyidul faqil muqaddam. Waqad asasalana, tolong perhatikan, ini ucapan Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad. Perhatikan, panutan Sadah Alawiyin. Waqad asasalana, sekali lagi, waqad asasalana, yakni Sadah ala ba'alwi umur fala naqtadi illa bihim. Karena para sesepuh Sadah Alawiyin ini telah memberikan petunjuk kepada kita, saudara-saudara, memberikan petunjuk yang benar kepada kita. Aku tidak mengikuti kecuali petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah dan mengikuti jejak kaum salihin. Lalu bagaimana cara menghadapi orang-orang Syiah ini, saudara-saudara? Ada 3 alternatif. Salah satunya, yang pertama, berikan mu'idatul husna, pemahaman yang baik kepadanya, bahwa
Syiah ini menyimpang. Syiah ini adalah keluar dari Islam. Kalau dia tidak sadar pula, maka yang kedua harus ente lakukan, menunjukkan kesesatan-kesesatan orang-orang Syiah kepada mereka. Ini kitabnya, ini bagaimana penghinaannya dia terhadap Nabi Muhammad, penghinaannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, penghinaannya kepada keluarga Nabi. Kalau tidak paham juga, perangi sarang-sarang mereka, hancurkan sarang-sarang mereka, bubarkan organisasi orang-orang Syiah, saudara-saudara. Tidak usah mundur, saudara-saudara. Sekali lagi, tidak usah mundur dengan apapun yang akan terjadi, saudara-saudara. Maka dari itu pentingnya kita semua ini dekat kepada orang yang dekat kepada Allah, agar kita semua digolongkan orang-orang yang dikaruniai rahmat oleh Allah. Dan semoga Allah berikan berkah kepada kita semua. Semoga Allah subhanallahu ta'ala angkat darajat kita semua. Semoga Allah subhanallahu ta'ala jadikan kita semua pejuang-pejuang ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga orang-orang Syiahnya dihancurkan oleh Allah ta'ala. Semoga orang-orang Syiahnya dihancurkan oleh Allah. Semoga orang-orang Syiahnya dihancurkan oleh Allah ta'ala. Dan semoga Allah ta'ala berikan rahmat kepada pejuang-pejuang ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga Allah subhanallahu ta'ala berikan berkah kepada kita, zahiran dan batinan. Dan semoga Allah subhanallahu ta'ala kumpulkan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Kumpulkan kita semua dengan keluarganya Rasulullah, dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah di surganya Allah subhanallahu ta'ala. Dan semoga Allah ta'ala berikan berkah kepada kita, kepada para ulama sadah alawiyin, kepada para kiai ahli sunnah wal jamaah. Semoga mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah. Semoga mereka orang-orang ulama-ulama sadah alawiyin ahli sunnah wal jamaah diangkat darajatnya oleh Allah, diberikan berkah oleh Allah. Dan semoga orang-orang Syiahnya dihancurkan oleh Allah, dijauhkan semuanya dari rahmatnya Allah, dipendekkan umurnya oleh Allah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma salli wa sallim salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.